Ya, pemirsa, para guru hari ini menggelar aksi demonstrasi atau unjuk rasa di wilayah Patung Kuda, Jakarta Pusat. Poinnya adalah salah satunya mereka menolak PHK industri tekstil. Industri tekstil Indonesia sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, dan selengkapnya akan disampaikan oleh Jason Sambo. Jason, silakan dengan pemaparan Anda. Ya, Naila dan juga pemirsa, memang kalau kita lihat kondisinya tidak baik-baik saja, mungkin dalam tanda kutip sudah pingsan begitu ya. Apalagi menyusul penutupan puluhan pabrik dan juga PHK belasan ribu pekerja imbas dari pasar global yang lesu dan juga impor barang dari Tiongkok yang membanjir di pasar tekstil Indonesia. Dan pengusaha tekstil Indonesia atau pengusaha tekstil nasional juga banyak yang mengaku sedang dicueki atau tidak diperdulikan nih oleh pemerintah alias bak dianaktirikan hingga akhirnya terlanjur pingsan dan akibatnya sulit untuk bangkit kembali. Kita akan bahas selengkapnya pemirsa dalam industri tekstil nasional tidak baik-baik saja. Apa sih dampak-dampaknya? Coba kita lihat yang pertama pemirsa. Dari periode bulan Januari hingga Juni 2024 ada 6 pabrik tekstil yang tutup. Kemudian ada juga 4 pabrik tekstil yang melakukan PHK secara besar-besaran atau secara massal. Kemudian kalau tadi saya bilang ada belasan ribu yang terkena PHK, itu jumlahnya lebih dari 13.000 pekerja yang terdampak, termasuk ada PHK di dalamnya. Dan kemudian ada penurunan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan di sektor industri tekstil. Kalau kita melihat bahkan ini datanya di data BPJS Ketenagakerjaan, kepesertaannya itu turun sekitar 6% lebih atau sekitar 21.000. Nah, kemudian menurut Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Danang Girindra Wardana, ini juga saya pantau dan saya kutip pernyataannya bahwa padahal dulu Indonesia itu sempat melahirkan raja-raja tekstil dan Indonesia dikenal sebagai eksportir yang unggul pemirsa, bahkan tidak punya pesaing. Ditambahkan bahwa Danang ini menganggap sejak pemerintahan SBY sampai ke pemerintahan Joko Widodo, pemerintah itu cenderung mengurusi hal-hal seperti investasi sektor hulu, hilirisasi tambang hingga nikel. Padahal serapan tenaga kerja di sektor industri tekstil ini itu sangat besar, bisa mencapai 3,5 juta orang. Apalagi kalau kita lihat data saat ini ada 9,9 juta Gen Z yang tidak punya pekerjaan dan juga tidak sekolah. Kemudian kita lihat lagi pemirsa, apa yang kemudian menjadi penyebab dari kemudian industri tekstil ini melesu atau melemah begitu ya. Tadi ada di slide sebelumnya sudah ada penurunan sekitar 6% di BPJS Ketenagakerjaan, itu yang jadi pemantik ya. Tapi kita masuk ke sini nih pemirsa. Penyebab industri tekstil ini kemudian jadi melesu alias pingsan gitu ya. Kemudian ini ada COVID-19. Di mana kalau COVID-19 itu kondisi pandemi mendorong peningkatan inflasi di seluruh dunia saat itu di 2020 yang membuat daya beli atau permintaan global ikut turun. Dan saat itu orang-orang juga memprioritaskan makanan ketimbang produk pakaian sebagai kebutuhan utama mereka. Dan kemudian juga ada yang kedua yaitu adalah pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang kita alami. Kemudian juga banjirnya impor produk tekstil murah. Nah ini nih yang menarik pemirsa. Menjaburnya produk impor dari Tiongkok ini membuat produk industri tekstil nasional tidak kebagian kue dalam tanda kutip di pasar dalam negeri. Lantaran memang harganya yang jauh lebih murah. Dan kalau kita lihat ke pelemahan nilai tukar rupiah sendiri terhadap dolar Amerika ini juga efeknya apa? Membuat ongkos belanja bahan baku ini untuk kemudian diproduksi di Indonesia menjadi lebih mahal. Karena sebagian besar ini masih harus impor. Selain ada dampak dari sini juga ada dampak ini pemirsa, yaitu adalah konflik geopolitik di mana seperti Rusia Ukraina misalnya yang menyebabkan turut mandeknya pasar tekstil dunia. Tapi selain penyebab-penyebab ini, tahu nggak pemirsa? Penyebab terbesarnya yakni ketika Kementerian Perdagangan itu merombak Permendak nomor 36 tahun 2023 yang terkait dengan aturan pertimbangan teknis. Akibatnya aturan mengenai impor harus direlaksasi. Kemudian pemirsa kita lihat slide berikutnya. Apa sih langkah yang diambil oleh pemerintah? Yang pertama adalah mempertimbangkan pemberlakuan kembali Permendak tadi yang saya bilang direlaksasi itu atau direvisi, yaitu Permendak nomor 36 tahun 2023 dan juga ada kebijakan menerapkan bea masuk dan kemudian ini merupakan sebagai tindakan untuk pengamanan atau BMTP dan juga bea masuk anti dumping atau BMAD. Secara spesifiknya pemirsa, kalau kita melihat apa yang sedang diupayakan ini juga tentunya menuai banyak sekali respon begitu. Seperti dari Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia API, yaitu Jamie Kartiwasastra Atmaja yang menilai dengan dirombaknya Permendak nomor 36 tahun 2023 yang lalu, ini menyebabkan tidak ada lagi tata cara
pertimbangan teknis atau perteks sebagai syarat memperoleh persetujuan impor bagi pengimpor umum. Tapi kalau dari pemerintahnya yaitu Zulkifli Hasan, Mendak menilai bahwa merevisi Permendak menjadi Permendak nomor 8 tahun 2024 yang kemarin itu karena adanya penumpukan kontainer barang impor di sejumlah pelabuhan. Tapi kemudian kan saat ini pemerintah mempertimbangkan lagi nih pemirsa untuk memberlakukan kembali Permendak nomor 36 tahun 2023 atau menerapkan kebijakan bea masuk tindakan pengamanan dan juga bea masuk anti dumping atau BMAD. Dan Zulha sendiri mengatakan bahwa pemerintah Indonesia nanti akan menetapkan bea masuk terhadap barang-barang impor dari Tiongkok dan tarifnya ini bisa mencapai 200% dari harga barang agar pakaian, baja dan tekstil dari Tiongkok ini tidak membanjiri pasar Indonesia imbas dari perang dagang antara Tiongkok dan Amerika di mana banyak negara barat yang menolak produk impor dari Tiongkok. Nah, kita juga akan bahas nih Naila dan juga pemirsa, apakah strategi-strategi tadi nantinya mampu mempercepat untuk membangunkan lagi industri tekstil Indonesia yang melesu? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.